العاملين والصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، سيدنا الشاب الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه، شيخنا مشايخنا الأحياء كجعل جدي كجعل عبد الحميد كجعل مشايخنا مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيدنا الشيخ أبي زكريا بشرف النواوي رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وسنته من يومنا هذا إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Perumahan Anggrek Sari. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid Al-Munawwarah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, yang kembali di pagi hari ini mempertemukan kita dalam keadaan tetap iman serta Islam kita, juga sehat jasmani rohani kita, di majelis yang mulia, majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam, sang pembawa pelita Islam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dengan segala kekurangan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan kelak di hari kiamah benar-benar mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian kitab Al-Adhkar kita pagi hari ini masih dalam bab Adhkarus sholat, zikir-zikir sesudah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid daraini amin. Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi menyampaikan rawaina fi sahihi Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh beliau Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli sholatin maktubatin. Mu'aqibat, ada perkara-perkara yang mengiringi perkara lain, yang mengikuti perkara lain, yang sungguh pembaca atau yang mengerjakan perkara tersebut tidak akan rugi, tidak akan celaka, sebaliknya dia akan mendapatkan keberuntungan besar. Perkara itu dibaca atau dikerjakan sesudah sholat fardu. Apa perkara tersebut yang ketika kita baca sesudah sholat fardu, Nabi katakan sungguh tidak akan rugi, tidak akan celaka, tapi sebaliknya kita akan beruntung dan kita juga akan bahagia. Salasan wa salasina tasbihatan, membaca tasbih 33 kali. Wasalasan wasalasina tahmidatan, membaca tahmid alhamdulillah juga 33 kali. Wa arba'an wasalasina takbiratan, membaca takbir 34 kali, sehingga jumlahnya genap 100 kali. Ini perkara kata Nabi, kalau rutin kita baca sesudah sholat fardu, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali, maka la yakhibu qailuhunna, sungguh yang merutinkan bacaan itu tidak akan rugi, sebaliknya dia akan beruntung, tidak akan celaka, sebaliknya dia akan mendapatkan kebahagiaan. Rutinkan ya. Zikir sekali lagi tidak kok harus dalam keadaan kita duduk. Mungkin karena satu dua hal kita buru-buru, lanjutkan sambil berjalan, lanjutkan sambil nyetir, lanjutkan sambil naik motor. Jangan ditinggalkan. Toh ringan saja, subhanallah, 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 daripada lesan kita nganggur. Makanya lesan itu satu, kalau tidak digunakan untuk taat, pasti digunakan untuk maksiat. Kalau tidak digunakan untuk maksiat, pasti nganggur. Yang digunakan maksiat dan nganggur ini tercela dalam syariat. Lesan ini loh. Kalau semisal kita nggak ghibah orang, tapi juga nggak zikir, nganggur. Betul tidak? Maka gunakan untuk zikir.
Karena yang nganggur dan maksiat keduanya ini madzmumun inda syara', tercela dalam pandangan syariat. Warwaina fi sahihi Muslim, hadis berikutnya Imam An-Nawawi juga nukil dari kitab Sahih Muslim sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqal, dari Rasulullah bersabda, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasin, barang siapa yang sesudah sholat membaca tasbih 33 kali, wa hamidallaha salasan wa salasin, juga bertahmid membaca hamdalah 33 kali, wa kabbarallaha salasan wa salasin, lalu dia bertakbir juga 33 kali, wa qala tamamal mi'ah, dan Nabi mengatakan sempurnakan biar jumlahnya 100, berarti takbirnya tambah sekali. Lalu sesudah itu mengucapkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebagaimana yang kita baca. Tradisi zikir keras yang diwariskan oleh para ulama terdahulu kita, para leluhur kita. Subhanallah, hamdalah, takbirnya genapkan biar jumlahnya 100. Jangan 33 kali tapi 34 kali. Kalau versi kita, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau dalam riwayat ini setelah takbir untuk menggenapkan 100, takbirnya 34, itu langsung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayat ini tidak ada yuhyi wa yumit, tapi langsung lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi? Ghufirat khotoyah wa in kanat misla zabadil bahr, maka semua dosa-dosanya, kesalahannya dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, meskipun saking banyaknya dosanya, kesalahannya seperti buih yang ada di lautan, saking banyaknya. Baca apa? Subhanallah 33 kali, hamdalah 33 kali, kemudian takbir 34 kali, disambung dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, makanya habis sholat zikir bareng sama imam, bareng sama jamaah yang lain. Jangan habis sholat buru-buru, kadang nggak sempat doa, lamcing, habis salam pelencing ya. Itu kata ulama, man laisa lahul wird kal kirt, man laisa lahul wird kal kirt. Orang yang nggak punya zikiran, nggak punya wiridan, ya nggak ada beda dia dengan kera, itu nggak ada beda. Man laisa lahul wird, nggak ada wirid, kal kirt, kayak kera, kayak mungke. Nauzubillahi min dzalik. Warwaina fi sahihil Bukhari, hadis berikutnya Imam An-Nawawi nukil dari kitab Sahih Al-Bukhari. Para ulama mengomentari tidak ada kitab yang
lebih sahih setelah Quran kecuali kitab Sahih Bukhari. Kata Syekh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Bukan orang Makkah ini. Bukan juga orang Madinah. Orang mana? Orang Bukhara. Bukhara itu dulu sebelum pecah ikut Uni Soviet. Daerah komunis. Ya. Syekh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ini orang Bukhara. Fi awaili kitabil jihad. Beliau tulis hadis ini di awal kitab jihad. An Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang Nabi jamin pasti masuk surga. Jadi suatu ketika Nabi tiba-tiba bersuara kencang menyebut nama 10 sahabatnya. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Ali di surga, Utsman di surga, Abdurrahman bin Auf, dan diantaranya yang beliau sebut sahabat siapa? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Di mana makamnya? Di Madinah kah? Di Makkah kah? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dimakamkan di Cina. Jadi di negeri Cina itu ada makam sahabatnya Rasulullah, dan bukan sahabat gemen-gemen. Sahabat yang al-mubasysyaruna bil jannah, yang diberi kabar gembira pasti masuk surga, jumlahnya 10 diantaranya beliau. Meriwayatkan sebuah hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatan au khallatan. Khoslatan khallatan maknanya sama. Ada 2 perkara, la yuhafidhu alaihi ma'abdun muslim, yang ketika 2 perkara ini dijaga benar oleh seorang hamba yang muslim, diamalkan benar, diamalkan terus menerus, bukan hanya sekali 2 kali, maka Nabi katakan illa dakhalal jannah. Nabi menggaransi pasti masuk surga. Ada illa, ini menghasr, artinya memastikan. Nabi garansi 2 perkara ini kok dijaga benar oleh seorang hamba yang muslim, maka garansi dari Rasulullah pasti masuk surga. Huma yasir, 2 perkara ini ringan kata Nabi. Wa may ya'malu bihima qalil, tapi yang mengamalkan sedikit. Nah, mudah-mudahan kita semua tergolong yang sedikit ini. Ya? Tergolong yang sedikit yang bisa menjaga amaliyah ini. Yusabbihullah dubura kulli salat ashran. Nah, 2 perkara itu, perkara yang pertama, orang atau hamba muslim yang bertasbih kepada Allah setiap habis sholat 10 kali. Ini 10 kali, tidak 33 kali, tapi harus dijaga benar. Setiap habis sholat tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Sehingga jumlahnya kalau sholat itu ada 5 waktu, berarti berapa? Jumlahnya 30 kali 5, berapa? 150. Subhanallah 10 kali 5 berapa? Berapa? 10 kali 5 50 ya. Tahmid 10 kali 50. Takbir 10 kali 50. 50 kali 3 150 kali sehari semalam. Fadzalika khamsuna mi'atun bil lisan. Jadi sehari semalam dibaca dengan lisan 150 kali. Subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 10 kali saja. Tapi harus dijaga dengan benar.
habis sholat 10 kali, kali 5, berarti 50, tahmidnya 50, takbirnya 50, jumlahnya berapa? 150 kali, wa alfun wa hamsumi'ah fil mizan. Diucapkan dengan lisan jumlahnya 150 kali, kelak saat di mizan itu bobotnya seperti membaca itu sebanyak alfun wa hamsumi'ah, 1500 kali, dilipatkan 10 kali. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan yang sama. Jadi di lisan cuma 150 kali tiap hari, nanti di timbangan amal itu seperti mengucapkan 1500 kali, sebab pahalanya dilipatkan 10 kali. Wa yukabbiru arba'an wa thalasin idza khudha majja. Kemudian setiap mau tidur selalu membaca takbir 34 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? 34 kali. Wa yahmadu salasan wa salasin. Tahmid 33 kali. Perhatikan ini kalau pengen ngamalkan. Wa yusabbihu salasan wa salasin, tasbih 33 kali. Yang dibaca rutin habis sholat, Subhanallah, Subhanallah 10 kali. Hamdalah, Hamdalah 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Sehingga kalau sholatnya 5 kali, 50 kali. Nah, kok 50 kali? Berapa? Per sholat, per kalimat 50 kali. Karena kalimatnya 3, 150 kali. Yang pertama. Kemudian setiap menjelang tidur, inda madja'i, ketika mau berbaring untuk tidur, membaca takbir 34 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, fadzalika mi'atun bil lisan. Sehingga dibaca jumlahnya 100 kali, dibaca dengan lisan 100 kali, dan ditimbang nanti di mizan ini pahalanya seperti membaca 1000 kali. Qala falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqiduha biyadihi. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi menjelaskan itu sambil mencontohkan beliau mengikat tangannya. Subhanallah, 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 subhanallah. Qalu ya Rasulullah kaifahuma yasir. Lalu para sahabat ketika mendengar penjelasan Rasulullah tersebut tentang dua perkara yang kalau dijaga dengan benar, Rasul menggaransi pengamalnya itu masuk surga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah kaifahuma yasir wa may ya'malu bihima qalil. Bagaimana maksudnya kedua amalan ini ringan, gampang, dan barang siapa yang mau mengamalkannya itu adalah qalil, sangat mudah, sangat ringan, sangat kecil. Qala ya'ti ahadakum ya'ni syaitan fi manamih fayunawwimuhu qabla ayyakulah. Ketahuilah wahai para sahabat, ketika kalian mau tidur, setan itu enggak akan rela kalau kalian tidur sebelumnya kalian berzikir. Sehingga setan akan mendatangi kalian lalu menina bobokkan kalian. Nina bobo. Oh, nina bobo.
Dengan apa setan meninabobokkan kita? Terkadang dengan lihat Facebook sampai berjam-jam. Ada yang seperti saya seperti itu. Lihat YouTube. Gak sempat untuk baca bismillah sebelum tidur itu gak sempat. Dan itu memang kerjaan setan kata Nabi. Pokoknya kalau ada orang mau tidur, fayunawwi mau, setan akan meninabobokkan kita. Entah nonton TV, tiba-tiba yang ditonton menarik, gak sempat kita bismillah. Ayo, harus diakui, kita sering seperti itu enggak? Kita tahu ilmunya, wudu sebelum tidur. Tapi setan enggak akan rela kalau kita wudu sebelum tidur. Tidurnya masih nanti kok. Layah-layah dulu, nonton HP, nonton TV, akhirnya bablas, gak sempat tidur. Anda sudah sempat tidur, setan akan berupaya meninabobokkan kita dengan sesuatu yang kita gak sempat berzikir. Makanya ringan diucapkan di lisan itu sebenarnya, tapi banyak yang tidak mengamalkannya, sedikit sekali yang mengamalkannya. Sebab apa? Itu tadi, setan tidak akan rela kalau kalian sebelum tidur ngamalkan ini. Kalian jangan sampai kena jebakan setan, jangan. Ya paksakan. Baru setelah itu mungkin nonton TV, nonton, silakan. Tapi zikir-zikir itu diamalkan dulu. Wa ya'ti fi sholati fayudzakkirahu hajatan qabla ayyakulaha. Dan setan itu pun setiap ada seorang hamba mau mengerjakan sholat, maka setan akan mengingatkan padanya tentang hajat-hajatnya. Sehingga gak bisa hudur hatinya ketika sholat. Diingatkan keperluannya, ya, diingatkan rencananya hari itu, gak bisa fokus. Harus waspada. Makanya sebelum sholat kita, Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah ketika menjelaskan tentang adab etika mau sholat itu baca An-Nas. Ada yang lebih berhati-hati lagi syahadat, sebab kita tidak tahu dalam Sulamut Taufik itu banyak ucapan-ucapan, keyakinan-keyakinan, perbuatan-perbuatan yang sebenarnya itu sudah memurtadkan seseorang. Cuma sedikit yang paham itu. Makanya untuk berhati-hati, siapa tahu sebelum sholat entah ucapan atau keyakinan atau perbuatan tergolong memurtadkan kita, awali dengan syahadah. Kemudian baca An-Nas, baca doa, Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Itu juga dianjurkan. Ilahi, biar saat kita sholat itu sudah pasrah. Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa sungguh kita tidak akan bisa melakukan sholat ini tanpa pertolongannya Allah. Ilahi, duhai Tuhanku, anta maqsudi, engkaulah tujuanku, waridhoka matlubi, dan hanya ridhomu yang aku cari, gak pengen macam-macam. Atini, anugerahkan kepadaku ma'rifatak wa mahabbatak, sifat selalu mencintaimu dan sifat selalu mengenalmu. Itu juga dianjurkan, ya, agar saat sholat bahkan menjelang sholat, setan yang kata Rasulullah akan selalu mendatangi seorang hamba yang mau sholat dan akan membisikkan padanya sehingga konsentrasinya nggak lagi ke Allah. Mikir pekerjaannya yang sebelum sholat belum selesai, mikir nanti jam 2 janjian sama kliennya, macam-macam, ya, agar itu tidak akan mengganggu kekhusyukan kita dalam sholat. Kekhusyukan kita dalam sholat. Jadi ini amalkan. Satu apa?
Sehari semalam, setiap habis sholat tasbih 10 kali, takbir diurutkan, tahmid 10 kali, terus apa? Takbir 10 kali, jumlahnya kalau kali 5 berarti 150 kali. Di lesannya 150 kali ditimbang dengan amalnya 1500 kali. Tambah menjelang tidur tahmid 33 kali, tasbih 33 kali, apalagi fadzalika mi'atun, takbir dulu ya, takbir 34 kali, tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali. Kalau dijumlah takbir, tasbih, tahmid 100 kali di lisan dan ditimbangan amal 1000 kali, 1000 kali karena dilipatkan 10 kali lipat, maka orang yang bisa menjaga amalan ini Nabi katakan pasti masuk surga. Tidaklah seorang hamba muslim yang menjaga dua amalia ini, yang dimaksud dua itu tadi, habis sholat selalu apa? Tasbih, tahmid, takbir 10, 10. Kalau 5 150 kali sehari semalamnya. Kemudian menjelang tidur takbir 34 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Jumlahnya 100 kali. Rutin diamalkan, dijaga dengan benar, kata Nabi pasti masuk surga. Ini amalan ringan, cuma sedikit yang mengamalkan. Sahabat bertanya, kok sedikit yang mengamalkan, kan ringan? Lalu jelaskan Nabi, ketahuilah bahwa setan itu menjelang tidur kalian akan menina-bobokkan dengan sesuatu yang menyebabkan kalian gak akan sempat baca ini. Begitu juga menjelang sholat kalian, setan akan berupaya mengingatkan kalian dengan kegiatan kalian, kebutuhan kalian, pekerjaan kalian yang belum kelar sebelum kalian sholat, sehingga kalian tidak bisa dalam sholat selalu mengingat Allah. Nah, silakan diamalkan, maka sungguh kita tergolong orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah pasti masuk dalam surganya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita, memampukan kita untuk bisa menjaga khoslatan dua amalia ini sehingga benar-benar tergolong hamba-hamba Allah yang dijamin masuk surga. Amin amin Allahumma amin. Sanadnya sahih hadis ini, cuma dalam rawinya itu ada nama rawi yang namanya Atha bin Sa'ib. Atha bin Sa'ib ini ahli hadis berkomentar suka mencampur adukan hadis. Meskipun demikian sanadnya sahih, bahkan Al-Imam Abu Ayyub Asy-Syakhtiani mengatakan hadis ini sahih. Meskipun ada rawi yang bernama siapa? Atha bin Sa'ib yang sesekali itu kalau menyampaikan hadis itu dicampur adukan. Jadi hadis ini sahih, artinya kalau sahih ya silakan diamalkan, nggak perlu ada keraguan lagi. Hadis berikutnya, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak tutup doa. Ada? Ada? Ada ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a wa amalan salihah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wasi alaina rizqana ya Allah wa atif alaina khalqaka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul islam wal muslimin wal-'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.